Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Hal Indonesia. Di tengah ancaman bencana akibat fenomena pemanasan global, Yayasan Terumbu Karang Indonesia terus berupaya merehabilitasi terumbu karang yang rusak. Indonesia memiliki 2,5 hektar luas terumbu karang. Dari jumlah tersebut, 14% luas terumbu karang di seluruh dunia berada di Indonesia. Namun berdasarkan laporan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, sejak tahun 2013, terumbu karang di Indonesia mengalami kerusakan akibat ulah manusia. Bahkan pada tahun 2017, dari 2,5 hektar jumlah terumbu karang, hanya 6,8% yang kondisinya dikatakan sangat baik. Untuk mengatasi hal tersebut, Yayasan Terangi bergerak merehabilitasi terumbu karang di sejumlah daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan ekosistem laut dan mencegah fenomena pemanasan global. Tak hanya turun langsung merehabilitasi terumbu karang, Yayasan Terangi juga turut mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga terumbu karang, serta program pemberdayaan masyarakat di sekitar daerah konservasi perairan. Baik, untuk membahas lebih lanjut bagaimana Yayasan Terangi terus berkomitmen melakukan rehabilitasi terumbu karang yang rusak, terutama di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Saat ini kita telah terhubung dengan Nurdiana Putri Mulia Dwita, selaku Knowledge Management Yayasan Terangi. Selamat pagi Mbak Diana, apa kabar? Selamat pagi Mbak Setia. Iya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbak Diana, ini isu pemanasan global menjadi isu utama dalam berbagai pertemuan tingkat tinggi. Sejumlah negara juga termasuk di Indonesia yaitu G20 terus menyuarakan ini. Lalu apa kabar terumbu karang Indonesia? Apakah ada banyak dampak yang dirasakan juga terhadap kondisi terumbu karang di tanah air? Oke. Kondisi terumbu karang saat ini bisa dibilang, kalau menurut kita flashback di tahun 2019, menurut data dari LIPI atau sekarang kita kenal dengan BRIN, kondisi di terumbu karang di Indonesia itu yang sangat baik hanya sebesar 6,42%. Namun hanya sebesar 60,42% dan kondisi baiknya hanya di 22,38%. Kemudian persentase untuk kategori cukup itu 37,38% dan kondisi buruk itu persentasenya 33,82%. Dan kondisi sangat baik ini dilihatnya dari hard coral atau terumbu karang yang keras itu perkiraannya adalah 75%, lebih dari 75%. Seperti itu Mbak. Jadi mungkin di 2020 dan 2021 ini bisa jadi semoga saja bisa pulih walaupun kondisi iklim sedang tidak baik ya. Baik. Kalau kita melihat kondisi-kondisi tersebut, ini ada klasifikasi wilayah, mungkinkah wilayah mana yang terumbu karangnya masih dalam kategori sangat baik? Dari hasil penelitian di LIPI, ini mungkin di daerah timur yang masih cukup baik kondisi terumbu karangnya. Namun jika ada seperti kayak kemarin kan ada badai Seroja di NTT, kemudian ada gempa bumi, dan itu mungkin perlu riset kembali dari kondisi terumbu karangnya seperti itu. Baik, jadi kondisi alam sendiri memang bisa berdampak pada kualitas terumbu karang. Tapi alam ini pastinya akan mengobati dirinya sendiri. Bagaimana campur tangan manusia yang merusak terumbu karang? Kondisinya saat ini masih banyakkah oknum yang melakukan hal tersebut? Sepengetahuan saya di beberapa daerah berarti kerusakan terumbu karang ini masih banyak juga dilakukan oleh masyarakat sekitar yang menggunakan bom
ikan gitu. Oke. Namun Yayasan Terangi sendiri juga saat ini sedang menjalankan program, yaitu dengan bekerja sama dengan kelompok masyarakat pengawas, di mana kita mengedukasi dan juga memberikan capacity building kepada masyarakat, terutama di daerah NTT dan Raja Ampat. Kami memberikan pengetahuan tentang alat tangkap yang baik dan tidak menggunakan bom lagi. Itu juga bekerja sama dengan Kementerian KKP, Kementerian PSDKP, dan lain sebagainya. Baik, kalau dilihat ini terumbu karang juga jadi satu hal atau potensi yang sangat diminati oleh wisatawan. Bagaimana dengan kondisi ini? Apakah kegiatan berwisata, khususnya objeknya adalah terumbu karang, ini juga berdampak pada kualitas dan juga kelangsungan kelestarian terumbu karang di Indonesia? Tentu aja ini sangat berpengaruh ya. Mungkin karena kita dalam 2 tahun terakhir ini sedang dilanda pandemi dan berarti kegiatan berwisata juga berkurang ya Mbak. Setahu saya dan sepengetahuan saya juga kondisi terumbu karang juga bisa pulih dengan sendirinya, dan dengan berkurangnya pariwisata yang menggunakan daerah terumbu karang terutama snorkeling mungkin ya, ini membuat terumbu karang juga mungkin lebih baik lagi kayak gitu. Namun tidak sebenarnya fungsi dari terumbu karang itu sendiri juga sebagai objek untuk wisata ya, karena melihat keindahan biota bawah laut seperti itu. Namun kalau misalkan wisatawannya bisa ramah lingkungan dengan menggunakan dan menjadi wisata yang beramah lingkungan, wisatawannya Apa sih? Ya, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh wisatawan saat masuk ke objek wisata yang memang potensinya adalah terumbu karang? Yang pertama, mungkin para pemandu wisata atau pembuat yang membawa wisatawan itu dipastikan jika memang mau snorkeling atau diving memang sudah bisa berenang seperti itu. Jadi ketika snorkeling di daerah terumbu karang, posisi wisatawan tidak berdiri atau menginjak terumbu karang, karena kalau misalkan dia menginjak terumbu karang, dia bisa stres dan juga terumbu karang juga bisa patah, dan itu berarti kan mengurangi masa pertumbuhan dari terumbu karang itu sendiri. Oke, jadi harus dipastikan memang saat berwisata yang memang kondisinya dekat dengan terumbu karang dipastikan sudah punya kemahiran berenang agar tidak melukai terumbu karang yang ada di sana, begitu ya Mbak ya? Iya, betul. Baik, untuk kedepannya program apa yang difokuskan oleh teman-teman dari Yayasan Terangi saat ini untuk merehabilitasi terumbu karang di tanah air? Untuk saat ini Yayasan Terangi sedang menjalankan program Format CTI, dan kita sedang berlokasi di Raja Ampat dan TNP Laut Sawu di Nusa Tenggara Timur. Untuk rehabilitasi sendiri kita harus mencari tahu lokasi yang memang membutuhkan untuk recovery dari terumbu karang itu sendiri. Kalau misalkan nanti lokasinya sudah ditentukan, maka kita juga harus tahu kondisi perairannya seperti apa, sehingga nanti proses rehabilitasinya juga ditentukan seperti apa bentuknya dan jenis yang cocok untuk tumbuh di daerah tersebut seperti itu. Baik, jadi kita harapkan program ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Masyarakat juga makin peduli tentang bagaimana fungsi terumbu karang ini untuk ekosistem laut sebenarnya ya. Mbak, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Baik pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.